Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ustazah, hari ini ustazah akan bercerita kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Sebelumnya kita merefresh dulu semangat kita dengan tepuk ya. Ada namanya tepuk sayang ibu. Ya, tepuk sayang ibu. Seperti ini gerakannya, perhatikan ustazah ya. Tepuk sayang ibu, hormati, sayangi, cintai, terima kasih. Bisa? Baik, kita coba ya. Tepuk sayang ibu, hormati, sayangi, cintai, terima kasih. Baik, ustazah mulai ceritanya ya. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Dalam kisah ini kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais Al-Qarni yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini karena ketaatan Uwais kepada ibunya. Uwais adalah pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak kecil, Uwais menderita penyakit sofa, timbul bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Uwais tinggal bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Suatu hari, sang ibu memanggil Uwais. "Uwais anakku, kemari sebentar nak." "Baik ibu, ada apa ibu?" "Rasanya umur ibu sudah tidak lama lagi. Ada satu keinginan yang ingin sekali ibu wujudkan." "Apa itu ibu? Apakah permintaan ibu tersebut?" Kemudian ibunya menjawab, "Sebelum saat itu tiba, ibu ingin sekali melaksanakan ibadah haji." Kemudian mendengar perkataan ibunya, Uwais termenung lalu berpikir. Kemudian Uwais berkata kepada ibunya, "Aku akan berusaha memenuhi keinginan ibu. Mohon ibu bersabar hingga saat itu tiba. Aku akan mencari cara untuk membawa ibu ke Mekah melaksanakan ibadah haji." Mendengar jawaban Uwais, ibunya sangat bahagia dan terharu, kemudian memeluk Uwais dan menangis. Tapi kemudian Uwais berpikir, "Ya Allah, bagaimana caranya aku membawa ibuku yang lumpuh dan buta ke Mekah?" Perjalanan ke sana melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais berpikir sampai akhirnya ia menemukan suatu ide. Keesokan paginya Uwais pergi menemui pemilik domba dan membeli 1 ekor anak domba. Namun karena uang Uwais tidak cukup, Uwais hanya membeli 1 ekor anak domba yang kecil. Setelah itu Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit setiap hari. Setiap hari itu terus yang dilakukan Uwais, menggendong domba naik bukit, turun bukit, naik lagi, turun lagi, sampai akhirnya orang-orang yang melihat Uwais heran, bahkan ada yang menertawakan Uwais. "Hei, lihat apa yang dilakukan Uwais terhadap anak domba itu. Dasar orang aneh. Uwais gila,
gila. Uwais tidak mendengarkan cemoohan orang-orang itu, karena yang ada di pikiran Uwais saat ini hanyalah ibunya. Kemudian 8 tahun sudah berlalu, sampailah musim haji. Anak domba Uwais tadi badannya bertambah besar, bahkan beratnya mencapai 100 kg. Begitu juga dengan Uwais, badannya bertambah kekar dan bertenaga. Nah, sampai akhirnya orang-orang akhirnya tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Uwais selama ini adalah bukti pengorbanan Uwais terhadap ibunya. Kemudian karena Uwais sudah terbiasa membawa yang berat, beban berat seperti ibu Uwais pun rasanya tidak terasa berat oleh Uwais. Kemudian Uwais menghampiri ibunya, mengajak ibunya untuk pergi ke Mekah. Lalu Uwais menggendong ibunya menuju Mekah dengan berjalan kaki. Subhanallah, begitu besar cinta Uwais kepada ibunya. Sesampainya di Mekah, Uwais masih menggendong ibunya untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Kemudian setelah itu, ibu dan Uwais pun berdoa di depan Ka'bah. Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa ibuku." Mendengar doa Uwais, kemudian ibunya bertanya, "Lalu bagaimana dengan dosa-dosamu, wahai anakku?" Kemudian Uwais menjawab, "Dengan diampuninya semua dosa-dosa ibu, maka itu akan mengantarkan ibu ke surga. Cukuplah ridho ibu untukku yang akan mengantarkanku ke surganya Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan Uwais. Kemudian terjadi hal yang menakjubkan. Seketika itu penyakit sopa yang ada di tubuh Uwais seketika hilang semuanya. Tapi ada satu butiran putih yang tinggal di telapak tangan Uwais. Kemudian mengetahui hal itu, Uwais pun bersyukur dan bersujud tanda terima kasihnya kepada Allah. Kemudian setelah selesai melaksanakan ibadah haji, mereka pun kembali ke Yaman. Setibanya di Yaman, Uwais mengutarakan keinginannya kepada ibunya untuk pergi ke Madinah, karena Uwais ingin sekali untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, akhirnya ibu Uwais mengizinkan Uwais berangkat dan berpesan agar segera kembali apabila urusannya telah selesai. Kemudian Uwais pergi dari Yaman menuju Madinah dengan berjalan kaki. Setibanya di Madinah, Uwais pun mencari di mana rumah Nabi Muhammad. Ketika sudah menemukan rumah Nabi Muhammad, Uwais mengetuk pintu, mengucapkan salam dan mengutarakan keinginannya. "Saya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW." Ketika itu, yang membukakan pintu dan menjawab salam adalah istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah menjawab, "Maaf sekali, Nabi sedang pergi berperang dan tidak tahu kapan akan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi." Mendengar hal itu, Uwais pun berpikir karena saat ini ia dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah ia akan menunggu sampai Nabi Muhammad pulang atau segera pulang ke Yaman? Karena pada saat itu bayangan ibunya di rumah terlintas di benaknya. Di satu sisi Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi di sisi lain Uwais juga tidak tega membiarkan ibunya yang lumpuh dan buta di rumah. Akhirnya Uwais memutuskan untuk kembali ke Yaman dan menemui ibunya. Setelah peperangan selesai, Nabi Muhammad pulang ke Madinah, dan setelah itu Aisyah radhiyallahu anha pun menceritakan tentang pemuda yang mencari Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah menjawab bahwa pemuda tersebut adalah pemuda yang taat kepada ibunya, yang menyebabkan ia menjadi dikenal oleh penduduk langit. Bahkan sampai akhir kisahnya,
sampai akhir kematian Uwais Al-Qarni, begitu banyak orang yang mengikuti prosesi pemakaman Uwais tersebut. Dan orang-orang yang mengurus pemakamannya adalah penduduk langit yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Baik anak ustazah, demikianlah kisah tentang Uwais Al-Qarni yang namanya terkenal di langit berkat ketaatannya kepada ibunya, sehingga Allah meninggikan